Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aulia Budi Santoso. Nama saya Silia Rosari. Saya Brekin Floresta Bukit. Pada pertanian, konsumen tak perlu lagi repot untuk mencari lahan parkir, lalu antrian yang panjang, membawa plastik yang begitu besar ke rumah untuk mendapatkan produk segar. Sayangnya, permasalahan seperti biaya, lalu status pengiriman yang tidak jelas, dan produk yang diterima tidak layak konsumsi, membuat konsumen jadi enggan untuk membeli produk pertanian dengan e-commerce. Mereka ingin membeli sambil bersantai di sofa, tapi mereka ragu dengan lama pengiriman dan kualitas produknya. Karena itu kami merasa penting untuk membuat suatu platform digital yang mampu mengintegrasikan informasi dengan baik untuk mendukung kaidah 7RS, di mana kami dapat mendistribusikan barang yang tepat, customer yang tepat, lokasi yang tepat dengan kualitas, juga jumlah produk yang tepat dan waktu serta biaya yang tepat, sehingga konsumen akan memiliki pengalaman serasa mereka memetik dari kebun mereka sendiri. Hubungan bisnis e-commerce bagi kami yaitu menjadikan supplier kami sebagai mitra. Kami tidak mengenal proses beli putus. Supplier kami adalah mitra kami bekerja sama, melakukan standarisasi kualitas, dan bekerja sama dalam jangka waktu yang panjang. Serta, lewat kami juga akan mengenalkan tanggapan konsumen mengenai produk yang dijual. Lalu, model bisnis yang akan digunakan ada dua, yaitu business to business. Contoh, produk pertanian yang dibeli, diolah kembali untuk dijual. Lalu, business to customer. Contoh, produk yang dibeli diolah untuk dikonsumsi sendiri. Dari model bisnis yang telah ditentukan, maka kita dapat menentukan aliran produk dari supplier ke customer. Pertama, e-commerce melakukan pemesanan ke supplier. Lalu, supplier mengirim pesanan ke gudang. Lalu, konsumen melakukan pembelian dan e-commerce mengirim pesanan ke konsumen. Kami sangat mengharapkan bantuan pemerintah untuk membuat kebijakan standarisasi kualitas produk dan mendirikan badan pengawas khusus seperti yang dilakukan Jepang untuk semakin meningkatkan kinerja e-commerce. Kami juga berharap bahwa pemerintah mengurangi peraturan yang memberatkan mengenai alat transportasi. Selanjutnya, penanganan produk. Untuk memastikan produk tetap fresh, yaitu dengan dilakukan pemilihan teknologi pengemasan. Pengemasan untuk setiap produk pertanian dibedakan sesuai karakteristik produk. Ada dua tahap proses pengiriman, yaitu dari petani ke gudang dan dari gudang ke pembeli. Produk yang dikirim dari petani ke gudang yaitu dalam bentuk bulk. Kemasan yang digunakan yaitu vessel mesh bag untuk produk seperti bawang dan kol. Kemasan kontainer file box untuk produk seperti tomat dan cabai. Lalu kemasan transparan plastik bag untuk produk seperti bayam, kangkung, dan lainnya. Sementara, untuk pengiriman tahap kedua, dari gudang ke pembeli, dilakukan pengemasan ulang dengan teknologi kemasan modified air packaging, yaitu memodifikasi komposisi udara di dalam kemasan sehingga meningkatkan umur simpan produk pertanian. Selain penggunaan teknologi kemasan, dilakukan juga penggunaan label yang terstandarisasi pada kemasan. Label berisi informasi terkait produk seperti tanggal panen, jenis produk, kadaluarsa, dan penanganan produk. Bagi supplier produk pertanian, bagaimana jika Anda dapat memonitor level persediaan secara real time dan merencanakan waktu produksi secara mandiri setiap bulan, minggu, atau bahkan setiap hari tergantung pada kebutuhan konsumen dan biaya yang ingin Anda keluarkan. Dengan kolaborasi saling berbagi data, hal tersebut memungkinkan untuk terjadi. Menggunakan model VMI, Vendor Managed Inventory, mampu mempercepat pembagian informasi secara real time. Kuncinya adalah kepercayaan antara e-commerce dengan supplier untuk saling berbagi data. Jika masih ragu dengan data penjualan yang digunakan sebagai patokan demand, kita dapat melakukan forecasting untuk mengetahui tren produk berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Platform kami mampu untuk menyediakan seluruh informasi tersebut sehingga seakan-akan
Anda mengelola produk Anda sendiri. Dan untuk mengirimkan barang dengan kaidah 7RS, kami menggunakan referensi jaringan distribusi milik Kopra and Mendel, melakukan rankingan terhadap seluruh jaringan tersebut berdasarkan referensi tersebut seperti berikut. Nah, kami juga melakukan identifikasi bentuk jaringan yang mampu mengelola varietas produk yang beragam dengan ketepatan dan kecepatan pengiriman sebagai poin utama kami. Berdasarkan Kopra and Mendel, kami memilih model distributor, storage, with package, carrier, delivery. Maka dibutuhkan gudang intermediate. Jadi nantinya supplier akan mengirim ke gudang intermediate, lalu didistribusikan dari gudang intermediate ke customer. Tapi penggunaan satu jenis distribusi pastinya akan memiliki efek samping. Salah satunya adalah pembatasan wilayah ya untuk menjaga kecepatan pengiriman sehingga berkurangnya demand yang tercover. Kami berharap kedepannya platform kami mampu untuk mengembangkan jalur distribusi yang berbeda. Maksudnya memilih jalur distribusi yang berbeda untuk setiap order dan mengcover lebih banyak lagi demand. Berikut ini adalah hasil rancangan sistem yang kami buat. Sistem ini adalah sistem aplikasi platform digital yang kami beri nama Kebunku. Sesuai dengan namanya, kami berharap customer yang akan memilih produk pertanian di platform kami merasa seolah-olah mengambil produk sendiri di kebunnya. Sehingga tentunya kualitas serta kesegaran produk dapat terjamin. Layaknya seorang ibu yang bangun pagi untuk mengambil sayuran di kebunnya. Platform ini tersedia untuk customer, supplier, dan juga e-commerce. Yang mana tentunya dapat mempermudah proses transaksi jual beli karena dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Fitur yang tersedia untuk customer sendiri yaitu fitur-fitur dasar seperti pembelian, invoice, pembelian area pengiriman, info pengiriman, historis pembelian, kelola akun, dan fitur-fitur dasar lain layaknya aplikasi belanja online pada umumnya. Untuk supplier, fitur yang tersedia yaitu pertama ada produk yang mana supplier dapat mengelola produk yang ia jual, kemudian ada bukti pembayaran dan penjualan. Selanjutnya ada fitur jadwal tanam dan feedback yang merupakan value added atau nilai tambah yang dimiliki platform ini. Pada fitur jadwal tanam, supplier akan tersajikan data hasil forecasting atau peramalan yang didapat dari VMI, sehingga dapat mengetahui perkiraan demand untuk periode yang akan datang yang telah terkonversi menjadi jadwal tanam. Pada fitur feedback, fitur ini dapat menjadi tolak ukur kualitas dari supplier, dan tentunya agar supplier dapat memperbaiki kualitas produknya. Data dari fitur feedback ini dapat digunakan oleh pihak Kebunku untuk mengevaluasi supplier menggunakan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process yang dapat meranking supplier. Hal ini dilakukan agar pihak Kebunku dapat memastikan supplier yang mereka miliki adalah supplier terbaik yang dapat menjamin kualitas produk dan juga kepuasan pelanggan. Kekurangan dari platform kami yaitu karena masih tergolong baru, sehingga masih memiliki kemungkinan adanya permasalahan kecil terkait sistem di dalamnya seperti codingan. Masalah tersebut biasa disebut bug oleh para programmer. Bug sendiri dapat diselesaikan dengan debugging, dengan mengoreksi, memperbaiki, dan menguji kembali sistem tersebut hingga masalah yang muncul dapat diselesaikan. Kami juga dapat memastikan keamanan data dari seluruh pihak, dari customer maupun supplier. Harapan kami, dengan hadirnya aplikasi Kebunku, dapat mendukung kolaborasi data antara supplier dan juga e-commerce, serta dapat mempercepat aliran barang dan informasi, sehingga nantinya konsumen dapat menerima produk tepat waktu dengan kualitas dan kesegaran yang terjamin, serta biaya yang minim. Anda ingin kepastian? Kami berikan kepastian. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah kami paparkan sebelumnya dapat dipahami dengan baik. Dan tentunya, apa yang menjadi solusi kami dengan dibuatkannya platform Kebunku dapat terwujud secara nyata. Terima kasih.